Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas KC akan mempresentasikan tentang Inductively Coupled Plasma atau ICP. Next. 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 Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nasyiroh Alodia Rahma dengan 3 digit NIM terakhir 049. Yang kedua ada Cantika Azadil Isma dengan 3 digit NIM terakhir 056. Yang ketiga ada Alia Lintang Farahak dengan 3 digit NIM terakhir 061. Yang keempat ada Muhammad Amirul Mukminin dengan 3 digit NIM terakhir 066. Yang kelima ada Aurelia Nandita dengan 3 digit NIM terakhir 081. Yang terakhir ada Saida Naila dengan 3 digit NIM terakhir 082. Definisi dari ICP. ICP sendiri yaitu singkatan dari Inductively Coupled Plasma, yaitu merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk mendeteksi serta mengukur konsentrasi dari unsur-unsur dalam berbagai jenis sampel menggunakan plasma. Teknik ini digunakan dengan memecah sampel menjadi unsur-unsurnya, mengionisasikannya, lalu kemudian menganalisis cahaya atau massa ion yang dipancarkan untuk diidentifikasi dan kuantifikasi unsur. Baik, selanjutnya masuk pada pembahasan 3 jenis teknologi ICP yang perlu kita ketahui. Jadi ketiga teknologi ini itu pada dasarnya itu sama-sama menggunakan plasma suhu tinggi untuk menganalisis unsurnya dalam sampel. Tapi cara deteksinya itu berbeda-beda. Untuk yang pertama, terdapat ICP OES atau ICP Optical Emission Spectrometry. Nah, ini tuh mengukur cahayanya yang dipancarkan atom. Nah, cocok digunakan untuk analisis multi unsur sekaligus. Cocok juga untuk konsentrasi rendah hingga sedang. Yang kedua ada ICP MS atau ICP Mass Spectrometry. Digunakan untuk mengukur massa ion. Jadi sangat sensitif untuk trace elements dan untuk mendeteksi konsentrasi yang sangat rendah. Dan yang ketiga ada ICP MS atau Tandem Mass Spectrometry. Nah, pada ICP Tandem Mass Spectrometry ini terdapat 2 tahap pemisahan massa, yakni MS1 dan MS2. Jadi, karena ada 2 tahap tersebut, presisinya itu sangat tinggi, tingkat presisinya. Terus kemudian eliminasinya itu interferensi, juga ideal untuk sampel kompleks. Nah, di bawah ini juga terdapat lampiran bagi masing-masing jenis ICP, terdapat ICP OES, ICP MS, dan juga ICP MS. Next. Untuk selanjutnya yaitu prinsip kerja dari instrumen ICP sendiri. Prinsip kerja dari Inductively Coupled Plasma atau ICP didasarkan pada pemanfaatan plasma argon bersuhu sangat tinggi sebagai sumber energi untuk mengatomisasi dan mengeksitasi unsur-unsur dalam sampel. Sampel yang umumnya berbentuk larutan terlebih dahulu akan diubah menjadi aerosol halus menggunakan nebulizer, kemudian dialirkan ke dalam plasma. Nah, plasma ini dihasilkan dari gas argon yang dipanaskan dan dipertahankan oleh medan elektromagnetik frekuensi tinggi. Suhu plasma yang sangat tinggi yaitu sekitar 6.000 sampai 10.000 Kelvin yang akan menyebabkan unsur-unsur dalam sampel mengalami penguapan, pengatomisasian, dan eksitasi. Elektron pada atom tereksitasi berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, kemudian kembali ke tingkat energi yang lebih rendah atau keadaan dasar. Nah, proses transisi elektron tersebut menghasilkan sinyal karakteristik unsur
Yang selanjutnya dideteksi sesuai dengan teknik analisis yang digunakan. Kemudian ada fungsi dan kegunaan dari instrumen ICP. Untuk semua jenis instrumen ICP berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi unsur, terutama unsur logam dalam berbagai jenis sampel seperti air, tanah, sedimen, pangan, dan sampel biologis. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan plasma bersuhu tinggi sebagai sumber energi untuk mengeksitasi atau mengionisasi atom dalam sampel, sehingga kandungan unsur logam dapat diukur dengan sensitivitas dan akurasi yang tinggi. Kegunaan ICP untuk berbagai bidang seperti bidang lingkungan, untuk analisis PB, CD, CR, FE, MN dalam air, dan penelitian kualitas air dan tanah. Kemudian pada bidang pangan, untuk analisis merkuri dalam ikan, serta evaluasi keamanan pangan. Dan pada sampel biologis, analisis darah, urin, dan jaringan untuk mengevaluasi paparan logam atau trace elemen dalam tubuh manusia. Berikut adalah komponen penyusun spektro secara keseluruhannya. Next. Pertama adalah sistem pemasukan sampel. Sampel berada di dalam sampel container yang kemudian dialirkan secara konstan oleh pump menuju nebulizer. Di nebulizer, sampel cair diubah menjadi aerosol atau kabut halus. Aerosol ini kemudian masuk ke spray chamber yang berfungsi menyaring partikel besar, sehingga hanya aerosol halus yang diteruskan ke plasma. Sisanya dibuang melalui wash outlet. Next. Selanjutnya adalah sistem plasma. Plasma terbentuk di dalam ICP torch yang terbuat dari kuarsa. Argon digunakan sebagai gas inert untuk membentuk dan menjaga kestabilan plasma. Kemudian RF generator menghasilkan arus frekuensi tinggi yang dialirkan ke RF induction coil, sehingga argon dapat terionisasi dan membentuk plasma bersuhu sangat tinggi. Plasma inilah yang berfungsi sebagai sumber energi untuk mengeksitasi atom unsur. Setelah atom tereksitasi, unsur akan memancarkan cahaya emisi. Next. Cahaya dikumpulkan dan diarahkan oleh transfer optik menuju sistem spektrofotometer. Sistem optik ini akan memastikan cahaya emisi tetap fokus dan intensitasnya optimal sebelum dianalisis lebih lanjut. Next. Cahaya emisi kemudian masuk ke spektrofotometer yang berfungsi memisahkan cahaya berdasarkan panjang gelombangnya. Intensitas cahaya tersebut akan dideteksi oleh PMT, kemudian diubah dari sinyal optik menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Next. Sinyal listrik dari detektor selanjutnya diproses oleh mikroprosesor oleh sistem elektronik. Melalui data kemudian dikirim ke komputer dan diolah menggunakan software ICP. Hasil yang diperoleh biasanya berupa konsentrasi unsur dalam satuan ppm atau ppb. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu studi kasus pada instrumen ICP. Berikut adalah salah satu contoh studi kasus pada instrumen ICP, yaitu identifikasi cemaran logam berat pada sampel daging ayam dengan menggunakan metode ICP-MS. Pada daging ayam dapat terpapar kandungan logam berat seperti AS, CD, dan Hg yang terjadi akibat dampak aktivitas negatif manusia melalui pakan dan air minum yang dikonsumsi oleh ayam, serta lingkungan yang tercemar. Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi cemaran logam berat jenis AS, CD, dan Hg pada sampel daging ayam. Sampel daging ayam dideteksi menggunakan instrumen ICP-MS. Next. Hasil penelitian menunjukkan bahwa logam berat AS dan CD terdeteksi pada sebagian besar sampel. Namun, seluruh kadarnya masih berada di bawah batas maksimum cemaran yang ditetapkan dalam SNI. Sedangkan logam berat Hg
tidak terdeteksi pada seluruh sampel daging ayam. Jadi, studi ini membuktikan bahwa metode ICP-MS memiliki sensitivitas, akurasi, dan keandalan yang tinggi sehingga sangat efektif digunakan untuk analisis cemaran logam berat dalam pengawasan keamanan pangan. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam metode ICP. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.